Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di sesi presentasi mata kuliah pengelolaan limbah industri. Saya sebagai moderator dengan bangga mempersembahkan presentasi dari kelompok 6 dalam tugas besar pengelolaan limbah industri. Kami memilih PT Pertamina RU 6 Balongan sebagai tugas besar proses pengolahan limbah cair. Nah, berikut ini merupakan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri, Sylvia Kurniasi, ada James Budi Daniel, ada Jarvan Ziyad, ada Farhan Ansariski, dan Alivia Putri Hasibuan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan presentasinya. Pabrik ini dimiliki oleh PT Pertamina, yaitu perusahaan yang mengelola pertambangan minyak bumi dan gas. PT Pertamina memiliki 7 kilang minyak di Indonesia, salah satunya di RU 6 Balongan yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Pabrik ini berada di bawah Direktorat Perusahaan PT Pertamina Persero. Tugas perusahaan ini adalah meningkatkan pengolahan limbah cair, termasuk penggunaan teknologi baru, perubahan proses produksi, dan atau implementasi praktik berkelanjutan. PT Pertamina RU 6 Balongan telah meraih Proper Emas. Di tahun 2020, mereka meraih Proper Emas dalam program meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini merupakan ke-6 kalinya perusahaan ini telah meraih Proper Emas. Sebelumnya di tahun 2015, 16, 17, 18, dan 19. Di sini ada diagram alir dari proses produksi PT Pertamina RU 6 Balongan. Kita tidak akan menjelaskannya secara detail karena kita akan memfokuskannya di pengolahan limbahnya. Secara singkat, di sini ada beberapa alas CDU, ARHDM, RCC, dan lain-lain yang menghasilkan produksi premium, Pertamax Plus, bensin-bensin untuk kendaraan, kerosin, solar 4B, dan lain-lain, dan beberapa produksi untuk di rumah tangga seperti LPG dan lain-lainnya, sulfur juga termasuk. Berikut ini merupakan blok flow diagram dari pengolahan limbah PT Pertamina RU Balongan, di mana untuk mengelola limbah cair ini dibagi menjadi 5 proses, yaitu pertama ada preliminary treatment dengan disembuhkan warna hijau, lalu primary treatment disembuhkan yang warna merah, lalu secondary treatment warna biru, lalu sludge handling and removal itu dengan warna kuning, dan yang terakhir adalah tertiary treatment. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai proses pertama, yaitu adalah preliminary treatment, di mana pada proses ini soil water dari berbagai unit seperti CDU, ARHDM, GOHTU, LCO, HTU, NPU, dan RCC akan dimasukkan ke dalam soil water stripper untuk dihilangkan kandungan amonia dan H2S-nya. Nantinya setelah hilangkan akan dimasukkan ke dalam CPI besar, di mana nanti CPI besar itu juga dia akan digabungkan oleh desalter effluent water. CPI itu kepanjangannya dari corrugate plate interceptor separator, di mana unit itu berfungsi untuk menghilangkan kandungan minyak dari limbah cair dengan menggunakan prinsip berat jenisnya atau specific gravity-nya. Mana nantinya si unit ini tuh bekerja dengan cara si minyaknya itu dia akan ditangkap oleh plat yang berbentuk seperti perforet. Nantinya si partikel minyaknya itu dia akan terperangkap dan juga akan terdispersi. Nantinya dia akan naik ke permukaan dan membentuk menjadi gumpalan minyak. Dimana di sini ada CPI besar. Nanti juga di proses setelahnya itu ada CPI kecil. Jadi pada CPI besar ini dia digunakan untuk menampung limbah cair yang berasal dari soil water stripper, drain water, dan DEW. Perbedaan dari CPI besar dan CPI kecil ini, dia hanya berbeda dari ukuran unitnya saja, namun fungsinya itu tetap sama. Setelah preliminary treatment, limbah cair akan masuk ke proses primary treatment yang terdiri dari 4 alat. Yang pertama ada dissolved air flotation, lalu masuk ke flotation pit, selanjutnya masuk ke CPI separator, dan terakhir masuk ke proses effluent pit, yang dimana dissolved air flotation berfungsi untuk menampung air limbah dengan kapasitas maksimum 840 meter kubik per jam dan terdiri dari 3 pit. Yang pertama ada dissolved air flotation pit A yang berfungsi untuk menampung effluent dari CPI dan API.
Dissolved Air Flotation Pit B yang berfungsi untuk menampung minyak dan zat padat terlarut dari overflow Pit A dan Pit C, dan Dissolved Air Flotation Pit C yang berfungsi untuk menampung minyak dan zat padat terlarut yang berasal dari flotation dan vacuum trap. Selanjutnya, ada flotation yang berfungsi untuk berlangsungnya proses flotasi bertekanan. Unit ini terdiri dari buah bak yang disusun secara paralel. Selanjutnya, ada CPI kecil yang berfungsi untuk memisahkan minyak yang masih bercampur dengan air dari flotation pit, dan kemudian air yang sudah terpisah akan dialirkan secara gravitasi ke proses effluent pit, dan minyak yang sudah terpisah tadi akan dipompa ke recovery oil slump. Yang terakhir, ada proses effluent yang berfungsi untuk memblowing limbah cair menggunakan injeksi udara yang bertujuan untuk menambahkan kadar oksigen yang diperlukan pada activated sludge unit, mengurangi kandungan H2S dan NH3, serta menurunkan kadar COD pada air limbah. Secondary treatment. Dapat dilihat di layar, terdapat BFD dari secondary treatment. Pembacaan prosesnya dibaca dari kanan ke kiri. Secondary treatment ini digunakan untuk memenuhi baku mutu pada limbah cair. Pengolahan pada secondary treatment terbagi menjadi beberapa unit. Unit yang pertama yaitu adalah rapid mixing pit. Pada unit ini dilengkapi dengan mixer yang bertujuan untuk mencampurkan FeCl3 dan NaOH ke seluruh lapisan air limbah yang berasal dari PAP. Pencampuran FeCl3 ini bertujuan untuk membuat koloid pada limbah menjadi tidak stabil sehingga dapat membentuk vlog. Dan pencampuran NaOH di sini bertujuan untuk menormalkan nilai pH pada air limbah. Setelah itu, air limbah yang sudah bercampur dengan FeCl3 dialirkan ke flocculation pit. Pada flocculation pit, air limbah yang mengandung FeCl3 diaduk dengan alat pengaduk berkecepatan rendah hingga terbentuk vlog. Lalu air limbah yang mengandung vlog selanjutnya akan dialirkan ke unit clarifier pit. Pada clarifier pit, vlog yang terbentuk sebelumnya akan diendapkan di dasar bak clarifier pit hingga menjadi lumpur atau sludge. Lalu sludge ini disapu dengan menggunakan rake agar di sludge mengalir dan bercampur dengan kelebihan lumpur dari return sludge pit. Lalu selanjutnya, air limbah yang berasal dari clarifier pit akan dialirkan ke unit aeration pit. Pada aeration pit ini digunakan lumpur aktif yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri yang berguna untuk mengurai senyawa organik yang terkandung pada air limbah. Penguraian zat organik pada air limbah dapat membuat kandungan dari air limbah menjadi CO2, H2O, dan sel baru seperti biomass dan biosludge, sehingga kadar COD, BOD, dan fenol pada air limbah menurun. Untuk memaksimalkan kinerja dari bakteri aerob yang ada di aeration pit, maka pada unit ini dibutuhkan suplai oksigen yang baik. Oleh karena itu, pada unit ini juga dilengkapi dengan jet aerator yang berfungsi untuk menyuplai gas oksigen. Lalu campuran air dengan lumpur dari aeration pit kemudian akan dialirkan ke sedimentasi pit atau bak sedimentasi. Bak sedimentasi ini digunakan untuk menerima campuran air limbah dan lumpur dari aeration pit. Lumpur aktif yang masih terdapat dalam campuran dan mengendap di dasar bak akan disampu secara kontinu dan diresirkulasi ke aeration pit melalui return sludge pump. Oke, selanjutnya ada sludge handling and removal. Bisa kita lihat di sini yang pertama ada bak penampung lumpur atau sludge discharge pit, di mana unit ini tuh berfungsi sebagai tempat penampung lumpur yang berasal dari bak clarifier yang selanjutnya nanti akan dipompa ke bak thickener. Nah, di bak thickener ini lumpur berlebih atau lumpur sisa dari unit clarifier, dari unit sludge discharge pit dan return sludge pit akan ditampung di bak thickener ini, dimana di bak thickener ini sludge itu dia itu akan memisahkan kandungan air dari lumpurnya. Nah, air akan terus dialirkan ke proses pengolahan air PAP atau PEP
Sedangkan lumpur yang berada di dasar tangki itu akan diaduk dengan penggerak, nah kemudian akan dialirkan ke concentrated sludge pit. Nah, untuk concentrated sludge pit ini dia tuh berfungsi sebagai tempat penampungan lumpur dari bak thickener sebelum dipompa ke sludge storage pit gitu. Nah, selanjutnya sludge storage pit ini tuh merupakan bak penyimpanan lumpur di mana lumpur yang berasal dari concentrated sludge pit itu akan diaduk untuk meratakan campuran lumpurnya. Nah, setelah mencapai level yang cukup, lumpur itu akan dipompa ke unit dehidrator sambil melakukan injeksi polimer yang kedua atau bisa disebut sebagai polimer kationik gitu untuk mengikat si lumpur ini menjadi briquette gitu. Nah, selanjutnya setelah itu akan ada proses di mana di sini menggunakan dehidrator. Nah, briquette lumpur yang terbentuk ini akan diperas di dalam unit dehidrator, di mana nanti lumpur kering itu akan masuk ke cake hopper dengan kapasitas 4,7 kilo padatan per jam melalui belt conveyor yang akan dialirkan oleh belt conveyor, sementara airnya itu akan dialirkan ke unit PAP tadi yang PIP. Nah, berikutnya lumpur selanjutnya itu akan dimasukkan ke dalam drum besi dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk diolah dengan tepat begitu. Merupakan saran yang bisa kami berikan, yaitu pertama adalah diperlukan pemantauan kualitas influen dan efluen di setiap unit pengolahan di EWTP agar dapat diketahui efisiensi penyisian polutan sehingga unit pengolahan air limbah itu dapat dievaluasi dan dilakukan perbaikan sesuai sarana dan sasaran. Lalu juga diperlukan perbaikan unit yang tidak beroperasi agar unit pengolahan limbah cair ini dia dapat bekerja secara maksimal. Lalu juga diperlukan penambahan unit pengolahan air limbah dengan bertambahnya debit air limbah yang akan dikelola karena unit EWTP yang beroperasi saat ini itu memiliki desain yang sama dengan desain awal dibangunnya EWTP. Sekian dari presentasi kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.